Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Senang sekali hari ini saya berjumpa kembali dengan kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kerjasama ekonomi internasional. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Mereka pasti dan senantiasa membutuhkan negara lain. Oleh karena itu, mereka melakukan kerjasama ekonomi internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam tentang konsep kerjasama ekonomi internasional. So, apa saja yang kita pelajari pada video kali ini? Pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dasar kerjasama ekonomi internasional, meliputi definisi, manfaat, dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian kita akan mempelajari tentang bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang lembaga kerjasama ekonomi internasional. Definisi kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan sebuah hubungan kerjasama yang dibangun oleh dua negara atau lebih. Proses kerjasama ini tentunya memiliki satu tujuan utama. Berbagai kerjasama tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya kita mempelajari tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang tergabung dalam berbagai kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah untuk mengatasi kemiskinan. Negara-negara yang mengalami kemiskinan ingin bebas dari kemiskinan yang mereka alami. Oleh karena itu, mereka butuh negara lain. Mereka membangun kerjasama ekonomi internasional dengan satu tujuan untuk mengatasi kemiskinan di negaranya. Yang kedua, manfaat yang dapat diperoleh adalah untuk mengatasi keterpurukan ekonomi. Namanya kerjasama ekonomi internasional, pasti tujuan akhirnya adalah untuk mengatasi keterpurukan ekonomi yang dialami oleh sebuah negara. Tujuan berikutnya atau manfaat berikutnya adalah untuk memajukan proses perdagangan. Kita tahu bahwa aktivitas perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama ekonomi internasional yang baik antar dua negara atau antar wilayah. Oleh karena itu, manfaat yang diperoleh dari kerjasama ekonomi internasional adalah memajukan proses perdagangan internasional. Manfaat berikutnya adalah transfer teknologi. Tentu saja dalam proses kerjasama ekonomi internasional ada proses transfer pengetahuan, transfer teknologi. Transfer teknologi ini sangat bermanfaat untuk negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membutuhkan bantuan untuk pengembangan teknologi di negaranya. Dan manfaat terakhir, manfaat ini benar-benar hanya dirasakan oleh negara maju, yakni untuk memperoleh bahan baku dan pasar. Kita tahu bahwa negara maju terkadang membutuhkan negara-negara berkembang atau bahkan negara miskin untuk sumber bahan baku. Selain itu, mereka memanfaatkan negara-negara berkembang yang memiliki penduduk yang banyak sebagai pasar untuk memasarkan produk yang telah mereka hasilkan. Dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Sudah menjadi sebuah hukum alam bahwa segala sesuatu pasti ada aspek positif dan negatifnya. Termasuk di dalamnya adalah kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki beberapa dampak negatif, terutama untuk negara-negara berkembang bahkan negara miskin. Sadar atau tidak, kerjasama ekonomi internasional adalah sebuah kerjasama yang sengaja dibangun sebagai sebuah jebakan oleh negara maju untuk menjerat dan mengkondisikan negara-negara miskin bahkan negara berkembang tetap dalam kondisi yang sama. Kenyataannya, ada begitu banyak berbagai kerjasama ekonomi internasional yang telah dibangun selama ini. Tapi buktinya negara-negara seperti Afrika tetap saja menjadi negara miskin, dan negara-negara Asia sebagian besar masih dalam kategori negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa kerjasama ekonomi internasional dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk mengkondisikan negara-negara lain sebagai mana yang mereka kehendaki. Negara maju hanya menjadikan negara berkembang dan negara miskin sebagai pasar dan sebagai sumber bahan baku. Bagi negara yang tidak siap, kerjasama ekonomi internasional benar-benar akan menjadi bumerang yang dapat membunuh bahkan menghancurkan negaranya. Berikutnya kita mempelajari bentuk-bentuk
kerjasama ekonomi internasional. Ada 5 bentuk kerjasama ekonomi internasional. Pertama, bilateral. Bilateral artinya kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh dua negara. Artinya dua negara bersepakat untuk melakukan kerjasama dan membangun sebuah kesepakatan yang hanya berlaku untuk dua negara tersebut. Sebagai contoh, kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi tentang haji dan umroh. Tentunya kesepakatan tersebut hanya berlaku untuk Indonesia dan Arab Saudi, bukan untuk negara lain. Berikutnya, kerjasama multilateral. Multilateral artinya banyak negara. Kerjasama ini dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Kerjasama ini dilakukan oleh beberapa negara yang bersepakat untuk membangun kerjasama tertentu, untuk tujuan tertentu, dan dengan aturan-aturan yang tertentu juga. Sebagai contoh, kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait dengan pengelolaan Selat Malaka. Kemudian ada yang namanya kerjasama regional, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam sebuah kawasan. Negara-negara yang berada pada lokasi geografis yang sama, yang dekat, membangun satu kerjasama. Sebagai contoh adalah ASEAN. ASEAN merupakan kerjasama ekonomi regional yang dilakukan oleh negara-negara yang berlokasi di Asia Tenggara. Kemudian, bentuk kerjasama berikutnya adalah kerjasama antarregional. Kerjasama ini dilakukan oleh organisasi yang bersifat regional dengan organisasi lain dari regional yang berbeda. Misalkan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dengan negara-negara Uni Eropa. Mereka menyepakati melakukan kerjasama tertentu untuk tujuan tertentu pula. Dan yang kelima adalah kerjasama ekonomi internasional dengan kategori ekonomi khusus. Kerjasama ini dibangun dengan tujuan ekonomi khusus. Misalkan negara-negara yang mengekspor minyak membangun satu kerjasama yang kemudian kita kenal dengan OPEC. Mereka membuat kesepakatan bersama tentang hal-hal yang penting untuk dibangun terkait dengan industri minyak. Berikutnya, lembaga kerjasama ekonomi internasional. Ada berbagai lembaga internasional yang sengaja dibangun sebagai sebuah bentuk dari perwujudan proses kerjasama ekonomi internasional. Berbagai lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan tertentu. Misalkan dibentuk untuk mengatur, untuk mengawasi, atau dibentuk sebagai operator atau pelaksana dari proses kerjasama ekonomi internasional. Ada begitu banyak lembaga kerjasama ekonomi internasional yang telah dibangun dan disepakati oleh berbagai negara. Dalam kesempatan ini, kita hanya membahas beberapa lembaga ekonomi internasional yang dianggap sangat penting dan memiliki peran yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi dunia. Contohnya adalah IMF. IMF atau lebih kita kenal sebagai International Monetary Fund merupakan lembaga internasional yang tujuan dan tugas utamanya adalah memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang atau negara miskin atau negara yang membutuhkan. Sadar atau tidak, IMF terkadang digunakan oleh sekelompok negara atau sekelompok orang yang berkepentingan untuk menjerat negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dengan jebakan utang. Mereka berkedok sebagai dewa yang menolong negara-negara berkembang atau negara miskin, namun dengan berbagai aturan. Jadi mereka memberi pinjaman sekaligus juga memberi berbagai aturan yang harus diikuti dan disepakati oleh negara yang menerima pinjaman dari IMF. Contoh kedua adalah IDB atau Islamic Development Bank, merupakan lembaga perbankan yang didirikan oleh negara-negara Islam. Organisasi ini bertujuan untuk membangun kerjasama yang kuat, saling menguatkan antara negara-negara Islam. Tujuannya agar negara-negara Islam memiliki kekuatan ekonomi yang dapat diperhitungkan. Contoh lain, bentuk lembaga kerjasama internasional adalah WTO atau World Trade Organization.
yakni organisasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan secara internasional. Demikian pemaparan dari video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.